Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Yang Mulia Rais Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Yang Mulia Ketua Am PBNU Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri, Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Ketua Umum PBNU beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Umum GP Ansor, sahabat Gus Adin Jauharudin, serta seluruh jajaran pengurus baru, para ketua umum partai, ketua umum organisasi kepemudaan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh anggota GP Ansor dari seluruh tanah air yang hadir pada salam satu komando, siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara, Ansor masa depan. Biar tidak sendirian, saya juga minta dikawal. Masa tadi Pak Ketua Umum PBNU dikawal, Ketua GP Ansor dikawal saya. Tadi saya mendengar Mas GP Ansor, betul-betul saya merinding. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semuanya. Semangat ini yang terus harus dipegang oleh GP Ansor. Semangat persatuan dan semangat pantang menyerah. Dalam menjaga simbol kebangsaan dan dalam menjaga hubul waton minal iman. Saya juga senang tadi pas Ketua Umum GP Ansor beserta jajaran pengurus baru dilantik, dilayarkan muncul
profilnya. Ada yang gini, ada yang rumah. Nah, saya kaget ada yang gini juga. Saya nggak tahu ini apa. Artinya GP Ansori memang kreatif. Dan kita perlu bersyukur sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kita telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia di saat banyak sekali negara yang menjadi pasien IMF. Lebih dari 96 negara menjadi pasien sekarang ini. Dan kalau kita lihat di jajaran negara besar G20, selalu pertumbuhan ekonomi kita masuk ke 3 besar atau 5 besar. Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan kurs. Kalau di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana? Kuat rupiah atau kuat dolar? Begitu kuat dolar, hati-hati, ada harga-harga yang akan naik. Tetapi kalau kuat rupiah, nah harga barang-barang terutama yang impor itu menjadi jauh lebih. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara, semua negara. Kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita juga mulai kecil-kecil karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Yang pertama kurs. Yang kedua harga minyak. Hati-hati perang di Palestina yang mengikut sertakan Iran dalam kancah perang itu juga mengkhawatirkan dunia sehingga harga minyak sempat naik. Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangan dianggap remeh. Perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produksi Iran turun, artinya apa? Semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya nggak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik. Sama seperti perang di Ukraina, perangnya jauh dari kita di Ukraina, tapi harga gandum melompat saat ini hampir ada yang sampai 50%, karena gandum itu berasal dari Ukraina dan dari Rusia yang banyak. Karena perang, mereka stop, nggak bisa impor. Kayak Ukraina, waktu saya ke sana, saya ketemu Presiden Zelensky, ada stok di Ukraina 77 juta ton berhenti. Di Rusia ada berhenti gandum 130 juta ton berhenti. Sehingga di sini harga mie naik, harga roti naik. Jauh banget, pengaruhnya bisa kemana. Itulah geopolitik, kalau nggak kita cermati bisa menyebabkan harga-harga yang juga. Kemudian yang ketiga yang ditakuti oleh semua negara, yang namanya bunga pinjaman. Karena semua negara itu memiliki pinjam. Ada yang sampai 220%, nggak usah saya sebut negaranya, Bapak Ibu, saya sudah tahu. Ada yang 130% yang dekat kita, saya kira Bapak Ibu sudah tahu.
Dan kita pada tataran kalau dibandingkan negara-negara lain kita berada di angka 39%, itu sebetulnya masih jauh dari undang-undang yang kita bolehkan dan juga jauh dari negara-negara lain yang tadi juga saya sampaikan. Ini sekali lagi patut kita syukuri bersama. Dan momentum baik ini harus terus kita pertahankan, bahkan terus harus kita tingkatkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan. Yang paling penting menurut saya, bagaimana kita bisa menjaga agar tidak terjadi turbulensi politik. Kita menjaga semuanya agar ada stabilitas politik karena itu menjadi kunci pembangunan di negara manapun. Kalau ini tidak bisa kita pertahankan, yang terjadi adalah kerusakan ekonomi kita. Sebab itu, di sini di ketua-ketua partai, ke depan sekali stabilitas politik itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, pembangunan merata perlu diberlanjutkan. Hilirisasi industri perlu keberlanjutan. Program-program kerakyatan itu perlu keberlanjutan. Transformasi menuju ekonomi hijau juga perlu keberlanjutan. Pengembalian aset seperti Freeport, Newmont, Rokan itu juga perlu keberlanjutan. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam mengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Tidak ada yang tahu. Kalau tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu akan masuk ke kas negara. Baik dalam bentuk royalti, BPA badan, BPA karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik. Dan itu mengambil aliannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik menjadi sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati, Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan kekuatan power negara, dengan cara-cara bisnis.
dari Chevron Amerika, dan kita ambil alih 100%, saya mau cek apakah kita kelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing. Karena ada dua kemungkinan, bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik. Dan saya harapkan nanti minggu depan saya kerukan, semoga hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Ada yang hafal Pancasila? Karena nanti 1 Juni sebentar lagi akan sepeda dulu. Ada yang hafal Pancasila? Unjuk jari. Iya. Ternyata putri. Silakan. Dekat saya. Perkenalkan nama. Suherlina dari Depok. Suherlina dari Depok Asli. Suherlina. Mbak Suherlina dari Depok Asli Dari- Gresik. Depok. Langsung. Pancasila 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Karena penyampaiannya jelas, dan suara yang lantang, saya beri sepeda. Om Ilham, Om Ilham Karup, Om Ilham. Nanti saya mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja pada seluruh pengurusan GP Ansor yang baru. Dan percaya kepemimpinan baru GP Ansor akan terus menjadi simbol bakat bangsa menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan. Dan pemirsa Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya luncurkan pembangunan gedung Ansor masa depan. Terima kasih. Kami turut mengundang naik atas panggung Rois Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Dewan Penasehat PPGB Ansor, Ketua Umum PPGB Ansor, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI dan Kapolri. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Presiden untuk bersiap membuka tirai sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Ansor masa depan dalam hitungan mundur. 3, 2,
bahwa pembangunan gedung Ansor Masa Depan secara resmi telah diluncurkan. Semoga menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengakselerasi kemajuan bangsa, kegemilangan Ansor, dan kedikdayaan Nahdlatul Ulama. Terima kasih kami haturkan yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan kepada yang terhormat Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami mohon berkenan tetap di tempat. Dilanjutkan pembacaan